Tes 1, 2, 3. Suara jelas. Tes 1, 2, 3. Baik, selamat malam teman-teman. Kita lagi coba untuk menjelaskan tentang MC ya, tapi yang ini temanya tentang manifestasi kelas. Jadi bagaimana seni untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, yang kita sebut sebagai manifestasi. Nah, sederhananya adalah kita mulai dari dua hal ini kalau hubungannya dengan manifestasi, yaitu pikiran dan perasaan. Nah, ini saya kategorikan juga pikiran itu adalah otak kiri, sementara perasaan adalah otak kanan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dari buku yang judulnya bagus sekali, No Self, No Problem. Jadi seorang neuroscience mengatakan bahwa kita memiliki otak kiri yang cenderung untuk selalu berpikir. Kenapa? Karena otak kiri memang sifatnya seperti itu. Jadi otak kiri itu pintar sekali membuat namanya cerita, gitu ya. Jadi apapun itu dibingkai dalam bentuk cerita. Artinya realitas itu dibingkai dalam bentuk cerita. Sementara kalau otak kanan yaitu fokus ke realita. Nah, realitas ini biasanya bahasanya adalah rasa. Kalau di sini adalah memori. Mudah-mudahan kelihatan ya tulisannya ya. Oke, jadi di manifestasi yaitu bagaimana kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan, yang sering biasanya kendalanya adalah di otak kiri atau pikiran. Karena kenapa? Karena hubungannya manifestasi itu biasanya berhubungan dengan perasaan atau otak kanan. Nah, sederhananya seperti ini. Jadi kita juga bisa mengkategorikan bahwa otak kiri itu adalah pikiran sadar, sementara otak kanan ini adalah pikiran subsadar atau biasanya dikenal sebagai bawah sadar. Saya pakai subsadar adalah karena terjemahan dari bahasa Inggris adalah subconscious. Jadi karena subconscious, jadi kita pakai kata subsadar ya. Karena bawah sadar tuh kesannya jauh gitu di bawah, kayak enggak kelihatan, kayak terpendam sekali. Sementara kalau subsadar itu cuma di antara selingan di bawah sadar tuh ada subnya gitu ya. Makanya di Inggris kan dibilang bahwa pikiran itu ada conscious and subconscious gitu. Itu sebenarnya lebih mendekati, kalau menurut pemahaman saya, itu subsadar, sadar dan subsadar gitu ya. Nah, kenapa kita kategorikan seperti ini? Karena memang manifestasi itu mainnya adalah di perasaan, yaitu di rasa ini. Jadi mainnya adalah di rasa, sehingga bahasanya beda antara bahasa pikiran dengan bahasa rasa. Beda. Nah, karena pikiran itu lebih banyak di sini, yaitu memori itu lebih banyak ke pengulangan. Pengulangan itu adalah apa yang kita rekam, istilahnya apa yang kita filter. Jadi sebagaimana kalau kita pakai kacamata merah, maka semuanya kelihatan bisa merah. Kita pakai kacamata hitam, semua yang kita lihat itu warnanya serba gelap. Itu adalah karena ada saringan, istilahnya ada memori yang di sini yang berperan untuk menyaring semua informasi yang masuk. Jadi dijelaskan bahwa sebenarnya kita ada 20 juta bits informasi per detik, tapi pikiran sadar itu cuma 5 ya. 5 bit informasi yang bisa diserap gitu. Betul. Jadi 50 bit ya, cuma 50 bit informasi yang bisa diproses oleh pikiran bawah sadar. Berarti sebenarnya
otak itu bisa memproses 22 juta bits informasi per detik. 22 juta bits informasi per detik, tapi kita pikiran sadar itu yang boleh saya bilang sebagai otak kiri itu adalah 50 bit informasi yang bisa diproses. Jadi seperti itu ya sifatnya. Kita kembali ke sini. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu. Bagaimana membedakan pikiran dan perasaan? Bagaimana membedakan pikiran dan perasaan? Nah, itu yang utama dulu. Karena kenapa? Karena pikiran dan perasaan itu sering bingung. Beberapa orang bingung tentang apa yang dimaksud dengan pikiran dan perasaan. Nah, manifestasi juga sering dihubungkan dengan doa gitu ya. Jadi kalau dijelaskan salah satunya adalah Anthony de Mello bilang bahwa musuh utama dalam doa itu adalah ketegangan saraf. Nah, ketegangan saraf artinya kalau kita terlalu tegang, terlalu fokus pada analisa, biasanya yang terlalu banyak mikir atau overthinking, itu susah untuk artinya doanya itu terwujud itu susah. Makanya kita perlu memperhatikan namanya rasa. Nah, rasa ini, jadi kalau kita bisa sadar penuh ya, awareness akan perasaan-perasaan tubuh, akan pernapasan Anda, akan sesuatu yang ada di dalam tubuh Anda, itu adalah mampu bisa mewujudkan doa-doa kita. Karena kenapa? Karena orang terlalu banyak hidup dengan pikiran, istilahnya, dengan kepala, istilah otak kiri ini ya. Jadi kita hanya menyadari itu dah pikiran, kemudian angan-angan, hayalan, apapun pokoknya yang berkeliaran di kepala kita, itu dan kita sangat kurang sekali menyadari namanya rasa. Ya. Kurang sekali menyadari namanya indera-indera kita. Gitu. Jadi ini menyebabkan kalau kita terlalu banyak di sini itu susah untuk hidup saat ini. Kenapa? Karena untuk bisa hidup saat ini itu kita perlu untuk fokus di rasa. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan pikiran itu biasanya cenderung ke masa lampau atau masa lalu dan juga masa depan. Kenapa? Karena biasanya di masa lalu itu kita suka menyesali apa misalnya kesalahan-kesalahan dahulu, menyesal kenapa saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu gitu. Sementara kalau masa depan biasanya hubungannya dengan apa namanya kekhawatiran nanti kedepannya akan seperti apa, dunia ini seperti terus berubah dan sebagainya, banyak kekhawatiran yang ini menyebabkan pikiran tidak bisa stop ya, akan terus berputar-putar. Memang ada bagusnya kita ke masa lampau untuk mengenang masa lampau, tujuannya mungkin bisa mengambil manfaat ya, atau untuk mengambil hikmahnya apa yang terjadi kemarin kita bisa ambil hikmahnya, atau mungkin menikmati kembali kenangan-kenangan waktu kecil, kenangan-kenangan masa indah dulu, itu tidak ada masalah ya. Begitu juga hubungannya ke masa depan. Kalau masa depan misalnya dengan menyusun rencana, nanti planning ke depan seperti apa. Cuma tujuannya adalah bagaimana kita nggak terlalu lama di sini gitu. Karena biasanya kita terlalu lama di sini menyusun rencana, memikirkan itu, tapi nggak action, nggak bertindak-tindak gitu. Makanya karena terlalu lama kita meninggalkan masa sekarang, saat ini, ya sekali lagi, ini biar gampang ya. Jadi biasanya cenderungnya ke masa lalu dan masa depan gitu ya. Nah, kalau yang pakai rasa ini hubungannya dengan saat ini, ya. Artinya kita kalau terlalu sering di sini di masa lalu masa depan dengan meninggalkan saat ini itu menyebabkan kita jadinya kurang ampuh ya istilahnya dalam berdoa. Karena kenapa? Karena untuk doa itu kita perlu hidup di masa sekarang, istilahnya kita perlu keluar dari pikiran ini untuk kembali ke rasa, ya, ke perasaan. Jadi sederhananya yang gampang sekali, coba rasakan kalau kita duduk, misalnya udaranya sekarang lagi apa, lagi panas,
atau mungkin lagi dingin gitu. Rasakan anginnya, misalkan sekarang ada kipas angin, ada angin yang lembut yang istilahnya membelai tubuh Anda. Kemudian kalau pas siang atau apa, rasakan panas matahari yang bersentuhan dengan kulit Anda. Kemudian rasakan juga benda-benda seperti ini ya, pulpen atau apapun yang kita pegang itu kita coba rasakan, dan kemudian masing-masing itu pasti beda rasanya. Dan itu kita nanti akan mulai hidup ya. Karena kenapa? Karena kita fokus di saat ini. Jadi sekali kita bisa menguasai untuk ilmu merasakan rasa ini, kita bisa menemukan perubahan. Terutama yang sering terlalu merisaukan ini, selalu fokus ke masa lalu, selalu menyesali masa lalu atau merisaukan khawatir dengan masa depan. Nah, ini akan bisa berkurang gitu ya. Makanya kita perlu keluar dari ini, dari berpikir ini. Karena kenapa? Karena di Anthony de Mello bilang bahwa pikiran atau otak ini bukan tempat yang bagus untuk berdoa gitu ya. Bukan tempat yang bagus dan juga bukan tempat yang jelek gitu ya. Karena kenapa? Kalau terlalu lama di sini, itu doa itu kayak gersang gitu ya. Dan juga membosankan, menjemukan. Jadi kita bisa penting untuk keluar dari berpikir dan istilahnya berbicara di dalam otak yang terus self talk istilahnya ya, yang di dalam pikiran itu ngoceh terus di dalam otak kita perlu pindah ke alam rasa, yaitu alam yang fokus dengan kesadaran, fokus dengan cinta, fokus dengan intuisi gitu ya. Jadi disinilah biasanya kalau kita ngomongin meditasi atau samadhi itu biasanya lahir. Jadi sumber sukacita dan kedamaian itu nggak habis-habisnya kalau kita bisa fokus di sini, di rasa ini. Nah, yang sering dialami bahwa kadang-kadang di saat kita melakukan meditasi atau apapun, kita sering pinginnya rileks, tapi malah semakin tegang ya. Kenapa? Karena memang seperti itu di awal-awal, tapi tidak masalah, kita fokus saja dengan ketegangan saat itu. Jadi sadari apa yang tegang, mungkin di kepala rasakan ketegangannya, atau mungkin di bahu, di leher, rasakan tegangan bagian tubuh mana yang tegang. Makanya kita fokus di rasa. Rasakan seperti itu, perhatikan seperti apa rasa ketegangan itu. Kemudian sadari bahwa fokusnya adalah bagaimana ketegangan itu nanti bisa lepas ya. Dengan kata kuncinya adalah fokus di saat ini, yaitu attention ya, attention atau perhatian. Jadi perhatikan, intinya bukan merenung, bukan memikirkan ya. Kalau yang kita maksud ini bukan kontemplasi, bukan memikirkan kenapa bisa seperti ini. Coba kita cuma fokus pada memperhatikan, perhatikan rasa yang muncul. Gitu. Oke, makasih Yuka like-nya. Jadi di sini menekankan bahwa ini soal merasai, kalau boleh bilang ya, mengaktifkan rasa ya, bukan soal berpikir, bukan yang terus mikir-mikir seperti itu. Karena kadang-kadang ada beberapa orang ya yang disuruh menyadari lengan gitu misalkan, menyadari lengan atau menyadari kaki gitu ya. Tapi dia nggak bisa menyadari, dia cuma bisa membayangkan atau bayangkan, atau tak terlalu aktif di pikiran itu yang terjadi. Coba sadari lengan, yang terjadi adalah membayangkan lengan gitu, bukan merasakan lengan gitu. Jadi yang ada turun ke paha, ke tangan, ke kaki gitu. Nah, dengan seperti itu, yang biasanya yang tidak bisa merasakan atau merasai anggota tubuhnya, nanti akan menemukan bahwa ada sensasi atau rasa yang sebagian kecil, dan nanti kita akan menemukan beberapa saja. Kemudian ada Fritz, ada Kak Teddy Saputra, ada Asma, kemudian teman-teman yang lain, ada Erika yang udah gabung, kemudian Kak Weleh-Weleh dari Surabaya. Iya, makasih Kak Yuka. Salam kenal, saya Adi dari Bali.
Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan sampai mana tadi ya? Sampai merasakan ya di sini bahwa rasa itu penting karena untuk hubungannya dengan doa tadi ya, bahwa kita kenapa fokus ke rasa biar doanya nggak kering, biar doanya nggak menjemukan gitu ya. Makanya tekniknya adalah merasakan rasa. Mungkin saya boleh bimbing sedikit teman-teman yang lagi santai, yang tidak mengendarai mobil atau memang tidak melakukan aktivitas yang membahayakan, atau yang memang betul-betul santai, nggak ada kerjaan lagi pas nonton ini, boleh ikuti. Boleh kita mulai dari pejamkan mata, kita sadari perasaan-perasaan yang ada di bagian-bagian tubuh Anda. Sekali lagi, yang bagusnya adalah tidak memikirkan bagian-bagian mana di tubuh Anda. Artinya jangan membayangkan misalnya, oh ini tangan, ini kaki, ini punggung, tapi coba merasakan, kemudian rasakan itu, kemudian kita coba pindah-pindah perasaannya itu dari satu perasaan ke perasaan lain. Dan lebih penting lagi, nggak usah memberikan nama atau misalnya tanda pada anggota atau apapun selama menyadari. Jadi misalkan kita menamai ini sakit, ini berdenyut, ini bergetar dan sebagainya, nggak usah dinamakan, kita rasakan aja. Kemudian kalau saat duduk lagi santai itu, coba usahakan kalau misalkan kita punya dorongan untuk pingin bergerak atau pingin mengubah sikap duduk, coba jangan diikuti. Sadari saja dorongan itu, kemudian rasa sakit yang mungkin timbul pada tubuh Anda biasanya mendorong Anda untuk merubah posisi. Tapi sadari saja, coba bertahan dalam beberapa menit, nanti kita akan mulai merasakan keheningan di dalam tubuh. Kemudian di saat keheningan itu nanti datang, kita nggak usah berhenti menikmati keheningan itu, tapi teruslah nanti melakukan penyadaran. Karena keheningan itu biar berlangsung terus dengan sendirinya. Gitu. Nah, kalau yang mau lengkapnya, kita ada e-booknya. Bagaimana untuk menyadari rasa itu, saya akan pandu dalam bentuk e-book, dan nanti saya juga coba akan bikin dalam bentuk audio yang bisa didengarkan pas kita relax, pas kita santai, ini bisa diulang-ulang. Semoga itu bisa cepat terwujud ya, karena penting menyadari rasa ini ya. Untuk tujuannya apa? Untuk bisa menguasai pikiran ini. Jadi untuk bisa mengambil manfaat sepenuhnya, nanti yang akan coba saya bikin lewat audio latihannya ini, kita bisa mulai dari yang sederhana dengan mengamati keluar masuknya napas ya. Yang biasanya cara yang gampang itu dengan mengamatinya di ujung hidung atau di cuping hidung. Kita bisa merasakan rasa yang ada saat napas itu masuk dan saat napas itu keluar. Gitu. Memang ini kesannya tidak ada hubungannya dengan manifestasi, tapi cobalah melatih saja. Bahasa guru saya, jangan mempertanyakan. Karena nanti tujuannya adalah untuk bisa menemukan sendiri jawabannya. Nah, itu asiknya. Kalau udah bisa menemukan sendiri jawabannya, itu segala teori itu akan hilang. Makanya ini perlu dilatih sendiri. Karena kenapa? Karena realita seperti ini yang dirasa itu nggak bisa ditemukan dalam kata-kata, nggak bisa ditemukan dalam penjelasan, tapi lebih bisa kita ditemukan dalam tindakan atau pengalaman. Nah, sekarang coba berusaha, kemudian sabar, karena memang kesabaran itu diperlukan. Kita bisa nanti menemukan jawaban dari pengalaman-pengalaman yang muncul dari mengamati napas itu. Gitu. Jadi ini seperti kata-kata Yesus juga bilang, mari ikut dan lihat. Gitu. Nah, kalau Buddha disebut sebagai ehipassiko.
alami dan buktikan gitu ya. Jadi ini memang sederhana dengan menyadari perasaan tubuh mungkin beberapa menit gitu ya. Ini bisa mencapai ketenangan istilahnya, mencapai keheningan. Nah, setelah kita hening, baru kita berdoa untuk mendoakan apa yang kita inginkan, yang kita sebut sebagai manifestasi. Ini bisa dilakukan kapanpun, saat kita antre atau saat kita di lampu merah. Coba fokus di napas, rasakan napas keluar masuk. Nanti Anda akan mengalami namanya kesegaran ya, dan kegembiraan gitu ya, ada sensasi yang menyenangkan, sehingga dengan sering berlatih di sini, mengamati napas, mengamatinya dengan santai, ini akan membuat kita ketagihan jadinya ya. Nah, intinya bagaimana kita mengatasi pikiran yang suka melayang-melayang ini, yang suka kemana-mana, yang disebutnya sebagai monkey mind, pikiran monyet yang suka melompat-lompat, adalah dengan menyadari rasa. Gitu. Karena kenapa? Kalau pikirannya suka melayang-melayang, biasanya kalau kita ingin berdoa atau meditasi kan kita suka menutup mata. Nah, kami anjurkan coba jangan menutup mata, tapi coba buka sedikit. Jangan ditutup mata, cukup terbuka dan kita pandang kurang lebih 1 meter lah ke depan gitu ya. Kita bisa fokuskan pandangan pada suatu benda gitu ya, atau suatu titik gitu. Tapi kita jangan terlalu fokus, jangan terlalu memusatkan diri pada titik atau benda itu. Cuma kita fokus pada mengamati rasa, kembali lagi mengamati rasa, sensasi di cuping hidung pada keluar masuknya napas. Kenapa? Kalau kita menutup mata, biasanya agak susah konsentrasi. Begitu kita mata tertutup itu seperti apa ya? Kayak layar bioskop itu kebuka gitu ya. Artinya saat kita menutup mata itu mulai pikiran itu akan mulai banyak datang ide-ide, gagasan, kemudian pemikiran dan sebagainya itu seperti datang bertubi-tubi. Makanya kenapa dianjurkan buka mata sedikit dan kemudian fokuskan di satu titik ya, kurang lebih 1 meter lah jaraknya gitu. Jadi yang sudah terbiasa seperti itu, coba latih buka mata, kemudian ini ya. Untuk melatih rasa ya, kita ngomongin tentang meditasi. Kemudian yang tahapan yang kedua selain buka mata adalah punggung yang tegak. Nggak tahu ya kenapa, percaya atau tidak, coba saja karena sekarang memang belum ketemu ya alasan ilmiahnya, tapi kalau kita merasakan sendiri bahwa punggung tegak itu biasanya pikiran jauh lebih gampang kita menguasai gitu ya. Memang ada beberapa yang ekstrim, misalkan yang ahli yoga itu kan biasanya menguasai duduknya itu dengan sila lotus, itu memang jauh lebih stabil ya kalau kita bisa seperti itu. Makanya punggung tegak itu dibutuhkan. Kemudian kita perlu juga kesabaran dan juga keberanian untuk tetap duduk tegak. Usahakan jangan bersandar. Usahakan jangan bersandar. Karena ini memang hubungannya dengan itu, sirkulasi atau di tulang belakang itu, jalur meridian itu jadi lancar gitu ya. Makanya itu ada beberapa orang yang ingin melatih punggungnya tegak itu, dia sering tidur di alas yang keras ya, misalnya di papan gitu ya, di lantai, karena tujuannya untuk bisa melatih punggung tegak ini. Tapi kalau misalkan Anda merasa nggak nyaman dan sebagainya,
Di awal-awal mungkin boleh bersandar dulu, tapi diusahakan adalah punggungnya tegak gitu ya. Untuk mengatasi pikiran yang suka melayang-melayang, yaitu dengan tadi buka mata sedikit dan punggungnya tegak. Kalau yang ketiga, tadi dengan mata, kemudian punggung. Nah, ada teknik yang jitu. Kalau yang kita saat fokus, saat meditasi itu pikiran melayang-layang. Jadi setiap ada pikiran yang muncul, yang datang itu coba kita seperti ngikuti anak kucing ya, yang anak kucing yang di jalanan tuh setiap dia jalan kita ikuti kemana gitu. Jadi seperti itu. Saat kita berpikir, ada pikiran yang masuk, kita bisa ucapkan di dalam hati, saya berpikir, atau boleh disingkat berpikir, berpikir, berpikir gitu ya. Jadi setiap pikiran itu muncul, kita ucapkan seperti itu. Kemudian di saat nanti kosong, tidak ada apa-apa, pikiran berhenti, tetap waspada. Nah, kalau pikiran itu muncul, kemudian ucapkan lagi, berpikir, berpikir, berpikir. Nah, kalau itu kita latih 4 sampai 5 menit, itu biasanya bisa stabil. Nah, kalau ketiduran gimana, Pak? Ya, kalau ketiduran biasanya di meditasi ini kan ada 2 ekstrim ya. Yang terlalu keras, terlalu fokus, terlalu tegang, sama terlalu lunak. Nah, terlalu lunak ini biasanya menyebabkan ketiduran. Nah, di awal seperti tadi, kalau kita menjamkan mata itu gampang sekali ketiduran. Terus yang kedua, kalau posisi punggung kita nggak tegak itu sudah pasti lebih mudah juga untuk membuat kita ngantuk dan sebagainya. Makanya amati di mata, buka sedikit, kemudian punggungnya tegak. Nah, setiap ada pikiran lewat, kita seperti tadi, labeli dengan berpikir, 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 berpikir seperti itu. Dan usahakan jangan terlalu lama dulu di awal, mungkin maksimal 5 menit itu udah cukup. Makanya latihnya di sini diusahakan 3 sampai 4 menit aja di awal. Karena yang terpenting itu bukan lamanya meditasi ya, tapi rutinnya. Jadi kalau misalnya setiap hari kita 5 menit, kita melakukannya pagi dan malam, itu sudah cukup. Dan itu kalau kita terus melakukan berulang-ulang, nanti akan tersambung istilahnya di otak itu, membangun sebuah kebiasaan yang biasanya disebut sebagai mielinisasi. Mielinisasi itu adalah bagaimana neuron-neuron atau sinap-sinap kita itu bisa tersambung itu melalui latihan atau pengulangan yang berulang-ulang. Karena prosesnya di awal itu seperti kita latihan naik sepeda, tentu belum tentu langsung bisa ya. Makanya perlu latihan pengulangan. Nah, pengulangan itu dibutuhkan tujuannya agar otak kita itu terjadi penyambungan neuron atau istilahnya sinap-sinap itu yang disebut sebagai mielinisasi. Jadi tekniknya tadi buka mata sedikit, kemudian punggungnya tegak, kemudian saat mengamati pikiran kita bisa seperti mengikuti anak kucing. Setiap ada pikiran kita langsung ucapkan dalam hati berpikir, 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 berpikir seperti itu. Nah, kita tadi sudah coba fokus kembali. Setelah mengamati itu, kita fokus lagi ke napas. Kita sadari napas kita, sadari keluar masuknya lewat hidung. Intinya batasi perhatian kita hanya di cuping hidung ya. Artinya di saat keluar masuknya napas. Kemudian
kita jangan juga mengatur napas kita. Jangan mengatur napas kita, jangan mencoba untuk memperlambat dan sebagainya, tuh usahakan jangan seperti itu. Oke, selamat malam Mbak Yuka. Malam Pak Adi. Masih cara ngatur bentar. Di pengaturan ya. Bukan. Biar bisa kelihatan gambarnya. Ini mungkin ya. Surabaya cuacanya gimana, Mbak? Mendung ini tadi. Oh, sama berarti. Lumayan panas. Kayaknya mau hujan, tapi nggak jadi. Iya. Sama. Jadi sinyalnya putus nyambung. Di Surabaya mana, Mbak? Surabaya Timur. Surabaya Timur ya. Ada ipar ada, tapi di Semampir. Cuma sekali aja sih pernah ke sana. Oh, Tak tahu itu banyak termasuk Surabaya mana ya. Surabaya Timur tuh. Timur ya? Iya. Oke. Nah, tadi Mbak Yuka bilang kalau tertidur tuh gimana? Mungkin di awal-awal nggak masalah sih kalau tertidur, karena memang tubuh itu kadang-kadang memang membutuhkan relaksasi gitu. Makanya biasanya di awal untuk yang belum terbiasa meditasi itu biasanya relaksasi progresif bagus, Mbak. Pernah dengar, Mbak, relaksasi progresif? Belum pernah. Jadi relaksasi progresif itu posisinya tidur telentang. Nah, bayangkan seperti kalau orang pemain bola itu kan sering kalau pas bermain itu kan kram, Mbak ya. Jadi kram di kaki itu kan biasanya pemainnya langsung tidur, kemudian datang anggaplah dokternya, itu biasanya kan kakinya itu ditegangkan lagi. Istilahnya ditarik, ditegangkan lagi. Nah, dengan teknik seperti itu yang ditegangkan lagi itu mampu membuat otot jadi lebih rileks itu. Nah, relaksasi progresif itu cara kerjanya persis seperti itu. Jadi biasanya kalau telentang, biasanya kan kaki itu ujung-ujung kan menghadap ke atas. Nah, untuk itu kita coba tegangkan bisa dengan tarik atau bisa tarik ke dalam atau tarik keluar. Itu kakinya ditegangkan sekuatnya, habis itu kita lepas. Nah, lepasnya itu kita fokus merasakan rileksnya. Nah, merasakan rileksnya itu nanti akan melatih kita untuk fokus di sensasi, fokus di rasa. Jadi seperti kayak lilin yang meleleh atau mungkin sensasinya biasanya jauh lebih gampang kalau kita tegangkan seperti itu. Atau misalnya di tangan itu kita luruskan, kemudian kita kepalkan sekuat tenaga, kepalkan, kemudian dilepas. Nah, dilepas itu kita merasakan ada otot yang longgar. Nah, itu biasanya belajar mengamati sensasinya di sana. Nanti tidak hanya kaki, tangan, begitu juga perut. Jadi saat perut itu kita tarik nafas, kita tegangkan, kemudian lepaskan, rasakan juga longgarnya. Begitu juga di wajah, biasanya wajah itu kita kerutkan seperti ngangkat barbel tuh ya. Kalau lihat ada yang ngangkat barbel itu kan mukanya tuh mengkerut. Nah, seperti itu, kemudian kita lepaskan. Nah,
Kalau sering melatih relaksasi progresif itu biasanya kita bisa jauh lebih peka, Mbak, untuk Hmm. apa namanya merasakan rasa itu. Karena kadang-kadang seperti tadi disuruh merasakan kaki yang muncul malah memikirkan, membayangkan atau malah memvisualisasikan kaki, bukan merasakan. Nah, dengan relaksasi progresif Oh, ya, ya, ya. itu jauh lebih mudah gitu. Nanti di YT itu banyak juga, Mbak. Coba Iya, relaksasi iya. progresif. Nah, itu memudahkan tujuannya untuk ini fokus di rasa, di sensasi ini. Karena ternyata sekarang ini lebih susah mengaktifkan rasa karena itu setiap ada perasaan nggak nyaman yang nggak enak kita alihkan. Kayak sekarang nggak enak kita scrolling TikTok, kemudian rasa nggak enak kita jalan-jalan. Pokoknya apapun ada perasaan nggak nyaman itu kita cepat dialihkan sehingga itu membuat tanda petik jadi mati rasa gitu ya. Nah, kalau seperti itu biasanya agak berat kalau disuruh merasakan rasa. Makanya dengan posisi tidur telentang tadi, relaksasi progresif, itu jauh lebih mudah dan kalau saatnya ketiduran juga tidak masalah gitu. Karena itu kita apa namanya punya memori lah di otak, wah seperti ini rasanya kalau merasakan gitu. Nanti begitu kita duduk jauh lebih mudah biasanya dibandingkan di awal-awal langsung duduk disuruh merasakan rasa itu agak berat biasanya nggak ketemu apa sih yang dimaksud dengan merasakan seperti itu ya. Hmm. Tapi kalau meditasi sambil tidur banyak ketidurannya. Kalau sambil duduk bersila itu kadang ketiduran sebentar terus sadar lagi gitu. Nggih. Ya paling sering juga seperti itu. Karena saya juga paling sering makanya eh, waktu ikut retreat 10 hari itu kebanyakan saya malah meditasi jalan. Jadi Hmm. meditasi jalan itu kan jalannya diperlambat, merasakan pas kaki diangkat, kemudian melangkah dan menyentuh seperti itu. Jadi terus latihannya seperti itu. Kalau pas pikiran melayang-layang kemana, kita diam dulu sambil tadi berpikir, berpikir, berpikir gitu. Kalau udah berhenti, kita jalan lagi. Hmm. Biasanya untuk kita yang aktif itu kayaknya lebih cocok meditasi jalan dulu. Atau itu dah seperti tadi relaksasi progresif. Karena kalau duduk itu memang eh, zaman sekarang ya, zaman sekarang situasinya nggak seperti dulu gitu. Kalau istilahnya, kalau sekian tahun yang lalu yang suka yoga dan sebagainya kan jauh lebih mudah rileks karena distraksinya lebih sedikit. Kalau sekarang kan kita Hmm. pengalihannya cepat. Mau baca buku, keluar notifikasi, ada no apa namanya WA dan sebagainya, kita sudah teralihkan gitu. Jadinya agak susah kalau duduk, makanya biasanya dengan meditasi jalan, kalau di rumah sih cari sekitar 4 meter atau 5 meter itu udah cukup bolak-balik itu. Hmm. Atau kalau ini boleh lihat panduannya Pak Yoga tentang meditasi jalan. Itu jauh lebih efektif Iya. karena pertama memang tubuh kita perlu bergerak dulu. Alasannya eh, gini, kan kita itu terlalu sering stres ya, kalau boleh ditulis di sini. Jadi karena kita stres, jadi yang keluar tuh kan sebenarnya kortisol. Jadi hormon kortisol itu diaktifkan untuk tujuannya adalah agar kita ini pilihannya adalah fight and flight gitu, melawan atau lari. Jadi kalau zaman purba atau zaman dulu lihat harimau, lihat apa, begitu kita stres, ya, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol ini untuk mengaktifkan istilahnya memfokuskan energinya di otot-otot kita, di jantung kita, di peredaran darah kita untuk bersiap-siap melawan atau lari gitu. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, zaman sekarang tidak seperti itu.
tapi kita stresnya ini nggak berkesudahan. Misalkan kalau kita kerja, ada tadi seperti tadi ada email masuk, ada apa, kita eh, ketemu bos, dilawan nggak bisa, dihindari nggak bisa, tapi ketemu, sehingga kortisolnya itu tetap keluar. Nah, karena kortisol ini keluar terus, sehingga tubuh itu memang harus bergerak gitu. Tapi kenyataannya kita kerja di kantor dan sebagainya kan kebanyakan duduk. Sementara tubuh menginstruksikan itu sebenarnya harus bergerak gitu, karena tujuannya memang untuk merilis kortisol ini, karena kortisol ini uh, adalah fungsinya seperti itu, mengaktifkan apa namanya pembuluh darah, kemudian jantung dan otot-otot kita sampai terjadi istilahnya karbon apa namanya tubuh kita juga diubah menjadi energi ya. Di lemak itu kan diubah menjadi karbo untuk dijadikan energi seperti itu. Nah, karena seperti itu, makanya tubuh perlu bergerak. Makanya agak susah kalau meditasi awal tuh dengan duduk, karena kenapa? Karena emang cara kerjanya tuh tubuh perlu bergerak dulu. Makanya biasanya kalau dipadukan, ada dipadukan dengan teknik cleansing, biasanya itu jauh lebih cepat kita bisa konsentrasi meditasi dengan bergerak. Biasanya teknik cleansing itu seperti gerakan di Tai Chi, ada tarik napas kemudian tubuhnya kayak dihempaskan seperti itu. Nanti agak susah emang mencontohkan, tapi yang paling efektif adalah dengan jalan kaki. Gitu. Karena kenapa? Itu tujuannya setelah kortisol itu rilis, setelah kortisol itu terurai, maka yang muncul namanya nanti hormon serotonin untuk menyeimbangkan itu. Nah, saat serotonin itu muncul, baru kita lebih gampang untuk rileksnya, untuk bisa santai. Makanya biasanya kalau habis jalan kaki dan sebagainya, kemudian kita mandi, meditasi itu jauh lebih cepat untuk bisa fokusnya. Nah, kalau ujuk-ujuk langsung duduk, biasanya agak berat. Makanya biasanya mungkin modifikasinya banyak dengan ketiduran. yoga atau apa. Intinya ada gerakan dulu lah untuk uh, merilis kortisolnya ini. Jadi kalau kortisolnya udah kerilis, nanti yang muncul serotonin itu jauh lebih gampang untuk meditasi. Gitu, Mbak. Ya, makasih, Pak. Nah, itu tadi masuk mana ya? Coba lanjut lagi ke ngomongin meditasi. Jadi memang pikiran yang melayang-layang itu tantangannya cukup berat karena memang kita perlu ambil waktu ya untuk bisa apa namanya menyadari ini gitu ya. Nanti yang coba biasanya tahapannya setelah kita melabeli istilahnya seperti tadi pas pikiran datang itu berpikir, nanti biasanya ada jeda di sana. Nah, jedanya itulah kalau kita bisa perhatikan di sana yang masuk di keheningan itu. Nah, ini lebih berat sih, tapi prosesnya itu kalau mengalami jeda ini itu jauh lebih apa ya, untuk bisa memasuki keheningan. Sama juga seperti fokus pada napas, di saat napas keluar, napas masuk itu sudah bisa kita amati, nanti lama-lama di antara napas keluar sama napas masuk itu ada jeda. Ada jeda, pas sebelum napas itu ada jeda, atau setelah keluar napas itu ada jeda. Kalau kita bisa mengamati itu, jedanya itu, nah itu biasanya masuk di keheningan yang jauh lebih dalam. Nanti tahapannya selanjutnya, di jeda itu, nanti semakin lama merasakan ada jedanya itu, akan terbuka ada namanya istilahnya seperti ruang. Ada ruang, ada apa ya, kalau dibilang kekosongan ya boleh dibilang seperti itu, tapi punya ruang itu. Nah, ruang itu biasanya kalau masuk seperti itu baru masuk ke bahasa kami namanya jenana gitu. Nah, itu tahapan selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus di keheningan dulu, merasakan
eh, hening itu. Jadi kalau ketemu rasa hening itu biasanya itu bikin kita ketagihan. Enak karena saat hening itu biasanya ada kedamaian, ada kegembiraan gitu. Jadi itu rasanya seperti apa? Nggak ternilai lah istilahnya harganya. Karena bukan kesenangan, bukan juga kebahagiaan gitu, tapi rasanya nyaman gitu. Cuma fokusnya di sini kita usahakan tidak mencari-cari ya. Semakin dicari keheningan itu malah semakin jauh gitu. Iya, semakin nggak ada kadang. Betul. Pernah beberapa kali Makanya, sih bisa hening tapi cuma sebentar. Itu rasanya enak sekali. G. Dan itu memang nggak bisa dibandingkan dengan rasa yang lain ya, Pak ya. Rasa Ya, heningnya. pengennya lama-lama tapi cuma sebentar aja bisa hening. Sekian menit gitu aja. Betul, betul. Tapi minimal di memori kita udah pernah merasakan itu, ya seperti tadi, ada keinginan untuk ketemu lagi keheningan itu. Ya, luar biasa itu Hmm. rasanya. Tapi kalau semakin kita kejar makin nggak mau Iya, masuk ke hening. betul. Heeh. Susah-susah gampang sih. Nggih. Biasanya di saat seperti itu, saya kembalikan lagi ke gini, bahasa saya apa, penyadaran tubuh gitu ya. Artinya, lagi, eee, mulai dari gitu dah, menyadari misalnya kalau yang paling gampang kan menyadari sentuhan baju kan, bajunya di bahu sadari, kemudian, di punggung, kemudian menyadari kalau misalnya kita bersandar di kursi, sadari sandaran di kursi, atau mungkin kalau duduk di lantai, sadari tempat duduk kita. Kemudian kalau tangannya posisinya misalnya tangannya saling bersentuhan, itu juga kita sadari. Atau mungkin tangan ada di pangkuan, nanti kita sadari juga tangan. Kemudian sadari juga tangan tuh menyentuh paha gitu misalkan. Kemudian telapak kaki. Jadi kita urut, habis itu kita mulai lagi di bahu, kemudian punggung, tangan kanan, tangan kiri, paha, kemudian telapak kaki, kemudian lagi naik bahu, punggung. Nah, kalau kita coba itu berulang-ulang dan usahakan jangan terlalu lama ya, misalnya berhenti. Kadang-kadang kita kan merasakan rasa sensasi misalkan di perut gitu, nggak nyaman, kita diam di sana, usahakan coba jangan terlalu lama, tapi kita cepat beralih seperti tadi ke urutannya tadi. Jadi dengan terus berpindah-pindah itu biasanya memudahkan kita untuk bisa rileks ya, untuk santai gitu. Ya kan Biasanya jadi itu mikir itu Pak. uh, Kan jadinya mikir. Kalau mikir oh kan nggak jadinya bisa mikir ya. santai. Heeh. Iya, Habis ini apa lagi ya jadinya nggak konsentrasi ya lah. makanya urutannya dibikin sederhana, nggak kan makanya seperti tadi dari leher, kemudian bahu, punggung, artinya susunnya sama lah sampai begitu kaki kita naik lagi, kemudian misalnya ke kepala, leher, punggung, terus gitu. Dengan urutan seperti itu, tujuannya sih seperti tadi, uh, me, apa namanya, untuk menyetop ini berpikirnya itu. Karena biasanya kalau kita diam terlalu lama itu pikiran itu langsung aktif ya gitu. Tapi kalau kita scan istilahnya scan dari atas ke bawah kemudian bawah lagi ke atas itu uh, rinciannya yang bahasa kami itu Vipassana itu seperti itu memang prosesnya. Jauh lebih lebih nyaman dengan pengalaman teman-teman yang merasakan atau yang ikut retreat itu biasanya ketemu rileksnya itu jauh lebih gampang dengan seperti itu. Karena sekali lagi, karena kita memang sering lebih banyak ada di kepala, istilahnya yang di pikiran, akhirnya kita lebih jarang
ke saat ini untuk merasakan. Karena pikiran memang kecenderungannya ke masa lalu sama ke masa depan. Gitu. Nah, tadi ngomongin Nah, kalau di kita, napas itu kan disebut sebagai prana ya, energi ya. Peranan itu bukannya energi kesembuhan, Pak. Iya, kalau eh, prana itu kalau di Cina disebut sebagai qi atau di Jepang sebagai ki ya, kayak reiki itu kan ki. Hmm. Kalau di India itu biasanya sebut sebagai prana gitu. Tapi kata kuncinya sih kembalinya dasarnya untuk mengaktifkan itu kan di penapasan. Karena dari napas itu ada yang menghasilkan energi itu, prana itu. Cuma kata kuncinya kan sebenarnya di heningnya itu dulu. Karena kadang-kadang proses hubungannya dengan ini, karena judulnya ke manifestasi, jadi hubungannya adalah keheningan itu. Karena biasanya manifestasi menurut Dr. Joe Dispenza itu terwujud dalam hal yang berasal dari hal-hal yang tidak kita ketahui atau bahasanya sesuatu yang penuh kejutan istilah, penuh surprise. Jadi kalau misalnya kita udah tahu bahwa habis ini nanti seperti ini dan sebagainya, biasanya tidak terjadi manifestasi karena pikiran itu sudah bisa menduga-duga, sudah bisa membayangkan nanti langkah-langkahnya seperti itu, akhirnya tidak terjadi yang disebut sebagai manifestasi. Untuk bisa terjadi manifestasi, itu kita masuk ke dalam ketidaktahuan atau bahasanya masuk ke keheningan. Di keheningan itu biasanya kita seperti ruang yang luas gitu, artinya tidak ada pegangan, tidak ada yang digapai. Bahasanya itu kalau di fisika kuantum itu masuk ke quantum leap ya, melompat di sana. Ini masih sedikit sih, itu agak berat sih bukunya dari Dr. Joe Dispenza yang hubungannya dengan manifestasi. Cuma saya mulainya dari ini, dari fokus ke membedakan antara berpikir dan merasa dulu. Gitu. Tahapannya mungkin dari ini dulu, karena kadang-kadang untuk hubungannya dengan rasa ini itu ternyata hubungannya dengan seperti tadi pikiran subsadar. Jadi di Indonesia kan dikenal sebagai bawah sadar. Jadi saya coba ngikuti yang di bahasa Inggris. Kalau di sana kan ada conscious sama subconscious gitu. Jadi sadar sama subsadar gitu. Karena bawah sadar tuh kayaknya terlalu dalam ya, terlalu jauh. Jadi subsadar itu ternyata bahasanya itu otak kanan itu biasanya lebih ke simbolik gitu istilahnya. Ke simbol atau ke sensasi atau ke rasa. Yang biasanya yang aktif di sini adalah intuisi dan sebagainya. Makanya kenapa perlu melatih otak kanan, yaitu dengan mengistirahatkan otak kiri. Jadi kalau otak kiri itu cepat sekali membangun sebuah cerita. Jadi kalau sensasi apapun yang muncul, yang nggak nyaman, itu pikiran akan membuat sebuah cerita. Cerita ini akan mengulang memori yang dulu. Misalnya sensasi itu nggak nyaman di kepala, kita ternyata punya memori, misalkan ketemu orang yang tidak menyenangkan gitu. Jadi akan itu yang terus muncul, memori itu yang muncul sehingga sensasi itu bukannya diamati, tapi malah memperbesar rasa nggak nyaman itu karena
memori itu mengandung juga emosi yang ditekan istilahnya, emosi yang dipendam. Jadi itu akan bangkit lagi sehingga itu menghasilkan lagi cerita-cerita yang dulu yang terus berputar-putar sehingga menghasilkan emosi lagi, kemudian cerita lagi sehingga itu jadi semakin besar dan semakin besar. Makanya begitu kita mau fokus ke rasa, pas rasa nggak nyaman itu muncul, kalau kita mau mengamati rasa, bahwa rasa itu ternyata selalu prosesnya adalah muncul, bertahan, dan lenyap. Nah, muncul, bertahan, dan lenyap. Nah, kalau kita bisa istilahnya attention atau menyadari dan menerima sensasi yang muncul itu, sadari dan terima, ST, itu biasanya akan lebih mudah untuk lenyapnya, istilahnya rilisnya. Karena apapun itu biasanya yang kita tolak itu akan bertahan, akan semakin kuat. Tapi kalau yang bisa kita terima, yang bisa kita sadari itu akan mudah untuk kita lepaskan atau dirilis istilahnya emosinya. Nah, dengan sering fokus ke seperti ini, jadi itu seperti nanti lama-lama akan seperti mengupas bawang. Di awal itu nanti rasa ini kita bisa rilis, kemudian akan muncul lagi rasa yang lain. Kemudian kita kupas istilahnya, kita lepaskan, kemudian muncul yang lain. Dan kadang-kadang munculnya itu seperti bersamaan. Biasanya kalau kita ikut retreat, istilahnya meditasi, pembimbing atau guru Bante itu selalu bilang 3 hari ini, atau istilahnya selama 3 hari itu Anda akan ada di neraka. Nah, pengertian neraka itu artinya emosi yang selama ini kita pendam semua itu muncul semua. Kadang-kadang munculnya itu seperti semburan air ya yang sangat keras. Istilahnya semuanya muncul semua gitu. Itu kadang-kadang kita panik, makanya perlu di saat seperti itu kita punya pegangan. Nah, pegangan itu maksudnya jangkar ya, seperti kapal biar tidak terombang-ambing, kita perlu menurunkan jangkar biar kapal itu nggak hanyut gitu. Nah, jangkarnya itu yang paling gampang adalah di napas. Nah, di saat seperti itu biasanya paling gampang kita tarik napas, kemudian tahan dan keluarkan lebih lama. Biasanya rumusnya bisa pakai 478 atau 369. Jadi misalkan tarik napas 3, tahan 6, kemudian keluarkan 9. Mungkin lakukan itu bisa 5 kali atau kadang kalau terlalu berat 10 kali. Emosi itu biasanya bisa distabilkan. Kalau misalnya terlalu keras, terlalu berat, kita bisa bangkit, berdiri, dan lakukan meditasi jalan. Karena emosi itu kan bahasanya adalah energi in motion, jadi energi yang bergerak gitu. Memang kalau pas itu muncul, mau tidak mau memang kita harus bergerak. Dan itu adalah proses yang alami sekali gitu. Dan itu banyak terbukti oleh penelitian. Nah, salah satu penelitiannya adalah tentang beruang kutub. Jadi beruang kutub itu diteliti, jadi beruang itu dikejar oleh helikopter pemburu. Nah, kemudian karena namanya dikejar sama helikopter, tentu beruang akan lari sekuat tenaga. Setelah itu ditembak dengan obat bius, akhirnya beruang itu lemas. Nah, di saat itulah direkam, di saat nanti obat biusnya itu sudah berakhir, ternyata beruang itu kejang-kejang. Nah, kejang-kejang setelah videonya ditonton dengan gerakan lambat, nah video itu ditonton dengan gerakan lambat, kejang-kejangnya itu persis gerakannya seperti orang berlari. Nah, ternyata dalam memori tubuh kita, proses untuk merilis itu memang dengan bergerak seperti tadi, dengan berlari. Nah, setelah itu berlari, bergetar keras, istilahnya kayak orang gemetar gitu, dan gerakan kakinya seperti berlari. Begitu itu rilis, tubuh beruang itu kembali, istilahnya homeostatisnya kembali, sehingga dengan sendirinya traumanya tuh bisa hilang saat itu juga. Nah, itu yang menarik dari binatang. Nah, itu sebenarnya juga terjadi pada anak-anak. Jadi saat ketakutan biasanya kan gemeteran dan sebagainya itu juga merilis dari emosi itu. Tapi begitu kita dewasa, saat kita takut, emosi itu kita tahan, kita lawan. Nah,
itu terjadi penguncian di dalam tubuh, sehingga yang terjadi adalah emosi itu tidak bisa dirilis, malah kesimpan, istilah terkunci di tubuh. Nah, kalau dengan akumulasi tanpa batas waktu, istilahnya, kalau kita terus melakukan seperti itu, nah tentu biasanya emosi itu ingin mencari jalan keluar. Nah, jalan keluar itu biasanya datang di saat kita diam, nggak ngapa-ngapain, saat kita merenung, saat kita sendiri. Nah, itu emosi itu pingin keluar gitu. Cuma masalahnya begitu kita rasa nggak nyaman, nggak enak, kita cepet-cepet dah buka TV, nonton film, misalkan nonton series, kemudian scrolling, apapun lah untuk mengalihkan rasa nggak nyaman itu. Sehingga itu nggak jadi keluar. Makanya itu akan terkunci. Nah, terkuncinya itulah menyebabkan kalau lama-lama tubuh itu memberikan respon dalam bentuk sakit. Nah, rasa sakit yang nggak enak, kemudian kalau tetap juga dibiarkan, akhirnya itulah jadi penyakit. Nah, biasanya penyakit-penyakit sekarang itu prosesnya dari akumulasi seperti itu. Yang tertahan, yang harusnya keluar, tapi nggak bisa keluar. Makanya dengan kita coba melatih rasa ini, nanti suatu saat seperti tadi, akan muncul semua perasaan yang nggak nyaman tuh tiba-tiba seperti apa ya, sampah yang meledak ya kalau boleh bilang, itu keluar semua. Makanya kita perlu pegangan dalam bentuk napas gitu. Kalau kalau itu eh, kita nggak punya pegangan, nggak punya anchor istilahnya, nggak punya jangkarnya, itu biasanya kita gampang sekali ke bawah sama emosinya, terus nanti nangis yang tiba-tiba, teriak-teriak dan sebagainya. Di sana kita perlu latih dengan itu, tarik napas, kalau misalnya tidak kuat, ya kita jalan, kita lepaskan lagi. Kemudian besok kita lakukan lagi. Karena emang kita nggak bisa menghadapi emosi yang terlalu banyak. Makanya bertahap prosesnya seperti itu. Makasih Pak Nah, Adi rasanya. pernah mengalami seperti itu, Mbak? Kalau pas kayak bertubi-tubi gitu perasaan yang muncul. Ada pernah. Iya, itu biasanya kalau kalau di retreat itu kan memang sama sekali nggak boleh bawa HP, kemudian kita nggak boleh eh, ngomong satu sama lain. Artinya semua kegiatan itu tanpa suara, sehingga nggak ada celah untuk apa namanya mengalihkan ya. Karena dikasih waktu duduk 1 jam, berdiri 1 jam gitu. Artinya kan mau nggak mau kita mengikuti, sehingga melakukan pengalihan itu jauh lebih susah ya dibandingkan kalau di rumah. Karena di rumah kan banyak sekali cara Iya, untuk iya. mengalihkan rasa nggak nyaman itu, gitu biasanya. Makanya di awal-awal tuh seperti itu, tapi nanti nikmatnya biasanya di hari ke-7 atau hari ke-8 tergantung setiap orang beda-beda pendaman emosinya. Kalau bisa rilis, lepas itu kalau saya rasakan itu ya kembali seperti anak kecil, Pak. Jadi anak kecil yang tumben lihat bunga, tumben lihat burung. Jadi seperti itu saya rasakan. Jadi saya ngelihat mawar itu bisa lama sekali merasakan keindahannya. Istilahnya tidak ada pelabelan, tidak ada memori di sana, seperti melihat sesuatu yang baru. Atau mungkin seperti kita lagi dharma wisata atau jalan-jalan ke tempat Ya, baru yang harum, membuat kita kagum kagum. dan sebagainya ya Ya. seperti itu karena melihat sesuatu yang baru. Tapi yang ini uniknya kita melihat yang biasa kita lihat itu seperti semuanya baru gitu. Nah itu rasanya Hmm, itu apa ya nggak terbayangkan. Jadi kayak takjub melihat semua itu indah gitu ya. Semut berjalan, apapun itu semua kayak baru seperti anak-anak yang penasaran dengan sesuatu yang belum pernah melihat burung gitu. Misalnya kadang-kadang jiwa anak-anak itu ternyata penting juga dibangkitkan, terutama hubungannya dengan curiously atau rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu itu
memacu hubungannya dengan pikiran bawah sadar untuk bermanifestasi dan juga untuk kreativitas. Jadi kalau rasa ingin tahu itu kita bangkitkan, ternyata efektif sekali. Dan lucunya, energi rasa ingin tahu itu sama dengan energi ketakutan gitu. Nah, sederhananya kalau tiba-tiba kita disuruh tampil ke depan untuk ngomong di depan umum itu kan keluar ketakutannya, energi itu gemeteran dan sebagainya, mulut kering, terus kerongkongan kering, perut tiba-tiba kayak melilit dan sebagainya. Itu kalau kita alihkan rasa takut itu dengan mengalihkan sebagai rasa ingin tahu, kalau saya nanti ke depan seperti apa ya rasanya gitu. Kalau dengan rasa ingin tahu itu di switch istilahnya, ternyata beda sekali. Jadi rasa ingin tahu tuh nanti keluar seperti apa ya? Seperti rasa antusias. Nah, contohnya antusiasnya seperti kita menang lotre dapat 1 miliar gitu misalkan. Itu persis sama tubuh itu responnya seperti ketakutan. Mulut kering, kemudian tangan gemetar karena nanti akan menerima hadiah dan sebagainya. Ternyata secara fisiologis itu sama persis seperti itu. Nah, cuma bedanya kalau yang takut itu membuat kita nge-freeze istilahnya. Kalau hubungannya fight, flight, and freeze membuat kita membeku. Tapi kalau rasa ingin tahu atau antusias itu malah membuat kita bergerak gitu untuk berani tampil ke depan seperti tadi. Nah, ternyata seperti itu karena rasa takut itu adalah energi, kita nggak bisa bendung. Semakin kita lawan rasa takut itu, Iya, semakin semakin kuat besar. dia gitu. Dan bahayanya kalau terjadi nge-freeze-nya terlalu keras di tubuh itu nanti mengalami namanya shutdown. Shutdown itu tiba-tiba seperti pingsan dan sebagainya, kemudian lemes. Nah, itu biasanya tubuh udah mematikan istilahnya sistem alarmnya sehingga terjadi shutdown seperti komputer yang dimatikan sehingga itu biasanya berakhir dengan tidak sadar atau pingsan seperti itu biasanya untuk yang ketakutan gitu. Kalau ketakutannya wajar, misalnya eh, gemeteran, keluar keringat, atau sakit perut, itu kan masih bisa diatasi, Pak. Kalau sampai pingsan itu berarti ketakutannya luar biasa ya? Iya, istilahnya tubuh tuh udah sampai ke shutdown istilahnya. Kan di polyvagal teori itu dijelaskan juga di sana bahwa tubuh itu kan ada fight, flight, freeze sama fawn. Biasanya nge-freeze itu ya seperti hewan, beberapa hewan tuh kijang dan sebagainya tuh menggunakan mekanisme freeze itu. Tiba-tiba langsung mati gitu dan di dirasakan detak jantung apa itu seperti nggak ada gitu. Itu salah satu mekanisme pertahanan diri istilahnya. Nah, jadi digigit sama harimau, dibolak-balikin, wah ini lemes. Nah, biasanya habis itu harimaunya malah ngelepas dia karena Oh, dia tidak tertarik dengan tanda petik benda yang bangkai lah itu ya. istilahnya Iya. dikirain mayat. Makanya begitu nanti harimau sudah jauh, tiba-tiba eh, apa namanya rusa atau kancil ini bergetar tubuhnya, Lari kemudian balik sekencang-kencangnya. lagi ke semula. Hmm. Nah, perlu nge-freeze dia biasanya. Makanya tapi untuk bisa balik bagus itu dari ketakutan itu kadang-kadang seperti itu, bergetar dulu tubuhnya. Nah, pasti seperti percobaan beruang kutub yang dikejar sama pemburu itu di bius itu juga seperti itu reaksinya. Makanya yang shutdown itu yang berbahaya kalau emosinya tuh sampai titik tertinggi nggak bisa diatasi, biasanya itu dah tubuh akan mematikan istilahnya seperti mati rasa seperti tadi dalam bentuk pingsan dan sebagainya. Kalau ketakutan, Pak. Sekarang kalau misalkan marah sampai orangnya misalnya kena serangan jantung, itu apa sama dengan itu? Nah, energinya itu kan terakumulasi ya, artinya proses serangan jantung itu kan tidak langsung saat pertama terjadi itu
terjadi serangan jantung. Biasanya prosesnya itu udah seperti tadi, karena kortisol ini terus dikeluarkan, tapi nggak dibalikkan, nggak dirilis, sehingga kortisol itu kan seperti bisa ular ya, karena sifatnya itu merusak di dalam tubuh. Jadi itu akan mengeraskan pembuluh darah, kemudian proses banyak lah yang terjadi di fisiologi. Mungkin kalau terlalu jelaskan nanti terlalu detail. Intinya karena itu yang terus menerus sehingga terjadi pengerasan. Nah, suatu saat terjadi emosi yang kuat biasanya. Rata-rata kalau serangan jantung itu rata-rata terjadi emosi yang kuat sebelumnya. Entah karena emosi berkelahi atau mungkin kalau kita olahraga terlalu gembira atau misalkan excited dan sebagainya, prosesnya itu biasanya karena ada emosi yang kuat sehingga terjadi serangan jantung. Nah, tahapannya untuk jadi serangan jantung itu tidak tiba-tiba pertama marah langsung serangan jantung, tidak. Biasanya terakumulasi dia prosesnya. Hmm, Jadi oke. beberapa emosi itu yang sudah nggak dirilis, nah itu yang biasanya membuat kortisol ini terus aktif, atau istilahnya kalau di jantung kan adrenalin, istilah hormon adrenal juga yang sama sifatnya seperti itu. Nggak ada balik istilahnya switch ke homeostatisnya tubuh. Istilahnya kalau seperti tadi binatang habis dikejar itu kan bisa rilis, bisa balik santai setelah itu. Tapi kalau manusia karena lawannya atau musuhnya tidak kelihatan seperti tadi dikejar target, dikejar bos atau tiap hari ketemu tapi nggak bisa melawan, nggak bisa melarikan diri, akumulasi itu ya akhirnya menghasilkan suatu tadi penyakit. Karena biasanya tubuh pasti ngasih tanda dulu sebelum terjadi serangan. Biasanya ada nyeri dulu, kadang nyeri dada dulu. Tapi kalau itu dibiarin, akhirnya itulah benar masuknya jadi penyakit. Jadi kalau kita peka terhadap rasa ndak nyaman, ndak enak dengan sering melatih rasa ini, nanti akan bagus sekali fungsinya. Maksudnya, misalnya kita Jadi, makan sesuatu, ada rasa ndak enak, rasa mual, biasanya tubuh udah ngasih sensasi seperti itu. Jadi kalau kita peka, berarti kita stop makan itu atau kita apa namanya muntahkan atau apa misalkan seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk rasa yang lain biasanya intuisi itu akan lama-lama kalau semakin dilatih semakin tajam. Misalkan kita lewat jalan ini tiba-tiba ada tanda jangan lewat jalan itu sehingga tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Biasanya tubuh itu bahasa istilahnya bahasa yang diberikan oleh subsadar atau bawah sadar itu biasanya dalam bentuk sensasi, dalam bentuk intuisi dan kecenderungan. Artinya sebagian besar itu benar gitu. Beda dengan pikiran. Kalau pikiran itu masih menganalisa benar salah itu biasanya kadang nggak pas. Tapi kalau intuisi itu biasanya pas gitu. Nah itu kalau sering dilatih ada saja tanda-tanda yang muncul, rasa nggak nyaman, rasa apa, setiap ada kejadian yang nggak mengenakan tuh biasanya keluar gitu. Atau ada pas mau dapat hadiah, dapat apa juga biasanya ada tanda-tanda tertentu. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasikan rasa itu, mengenali itu, kita jadinya lebih mudah dan tubuh akan sering berkomunikasi karena istilahnya kita memberikan perhatian. Jadi apapun yang kita perhatikan itu kan tubuh istilahnya. Karena kita fokus perhatiannya pada rasa ini, akan sering nanti muncul rasa-rasa itu. Dan itu yang akan membimbing kita memutuskan biasanya segala sesuatu kan mulai dari keputusan-keputusan kecil di awal, tapi keputusan itu membawa perubahan nanti di masa depan. Makanya intuisi itu keputusannya selalu tepat gitu. Cuma memang di awal kita belum bisa membedakan mana yang dimaksud dengan rasa itu. Tapi dengan seringnya dilatih rasa itu, dengan sering kita berada di saat ini, sering berada di tubuh, nanti lama-lama akan tambah peka dan kita akan mulai bisa mengidentifikasi istilahnya, oh kalau yang ini biasanya seperti ini, akan ketemu pola-polanya seperti itu.
Jadi itu kekuatan dari rasa ya. Oke, ada Manwin, ada Mbak Anis Anarota, ada Anton, ada Esti Yahya, ada Bang Sip, Avero, ada Haryo, ada Gad, Agen Properti, Sawitri Awi, ada Pak Agista, Ayu Iskandar, ada Birkin Yanti, ada Kemusmanian, ada Deva. Oke. Ya, kita lanjut. Sekali lagi, hubungannya dengan manifestasi atau hubungannya dengan doa, itu musuh utama itu ketegangan saraf. Semakin kita tegang, semakin kita banyak berpikir, akan semakin susah untuk realisasi hubungannya dengan manifestasi. Pak, saya izin turun dulu, Pak ya. Nggih. Sama lift dulu, soalnya mau meditasi teman-teman. Makasih, Ya. Pak. Ya, makasih Pak juga. Sekali lagi, dengan meditasi, kita bisa menemukan sensasi-sensasi yang sebenarnya sensasi itu tidak kekal. Kenapa? Karena sensasi itu datang dan berlalu. Jadi kalau kita benar-benar menikmati, benar-benar merasakan sensasi itu, kita akan memahami bahwa sensasi itu datang dan pergi. Jadi sebenarnya tidak ada aku istilahnya, tidak ada diri di sana, karena semuanya datang dan pergi. Gitu. Nah, itu tahapannya di awal bagaimana memahami pikiran dan perasaan. Sekali lagi, pikiran itu cenderungannya ada di otak kiri atau disebut sebagai pikiran sadar, sementara perasaan itu ada di otak kanan disebut sebagai pikiran subsadar. Nah, kalau otak kiri ini sering memberikan sesuatu dalam bentuk cerita sehingga menghasilkan suatu memori. Sementara otak kanan itu lebih ke realitas saat ini yang muncul dalam bentuk rasa. Makanya dengan rasa itu kita bisa fokus ke saat ini. Sementara kalau cerita dan memori itu kita sering berada di masa lalu dan masa depan, di mana masa lalu terjadi kenangan atau mungkin terjadi penyesalan, sementara masa depan adalah terjadi kekhawatiran. Makanya prosesnya untuk mengamati rasa itu adalah dengan perhatian, attention, atau disebut sebagai mindfulness atau meditasi. Gitu. Nah itu langkah-langkahnya. Nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Besok kita live lagi tentang tips-tips untuk manifestasi. Jadi yang pertama ini adalah belajar memahami apa itu pikiran, apa itu perasaan. Lebih lengkapnya kita saksikan live besok untuk dapatkan informasinya. Kalau teman-teman ingin dapatkan informasi lebih lengkap, kita ada e-booknya yang bisa nanti di bawah foto itu di-download. Nanti akan temukan e-booknya apa saja yang dijelaskan di sana, sehingga akan lebih mudah memahami. Salah satu e-book yang kami rekomendasikan yang berjudul Tiada Penderitaan, Hanya Nikmati dan Lepaskan. Selagi tiada penderitaan, hanya nikmati dan lepaskan. Itu adalah judul e-booknya. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi, selamat malam. Semoga semua berbahagia.